Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ikhwani fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan membahas sebuah materi dengan judul asuransi. Bicara asuransi, maka sebelum kita mengetahui hukumnya, maka kita harus mengetahui sebuah definisinya. Definisi asuransi saya nukil dari kitab Ustaz Irwandi Tirmizi. Beliau menuturkan bahwasanya asuransi adalah sebuah akad dari pihak pengambil asuransi kepada pihak asuransi dengan waktu yang ditentukan, dan kadang juga dengan uang yang ditentukan dalam per bulannya. Dengan pihak asuransi ini menjamin sebuah kerugian atau menjamin sebuah ganti rugi kepada pengambil asuransi jikalau memang ada kecelakaan atau ada kesalahan, maka pihak asuransi memberikan ganti rugi. Itu adalah sebuah definisi yang saya pahami dari Ustaz Irwandi Tirmizi. Kemudian ulama ataupun hukum asuransi, jadi seorang ulama dari Ahlu Syam, yaitu Ibnu Abidin yang bermadhab Hanafi, mengatakan bahwasanya asuransi hukumnya haram. Kemudian juga ulama fikih muamalah kontemporer juga mengatakan bahwasanya asuransi haram. Ulama mengatakan bahwasanya asuransi ini haram karena memiliki illah ataupun memiliki akad-akad yang di dalamnya itu termasuk menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana akad yang terdapat dalam asuransi tersebut, salah satunya adalah akad ribawi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang akan riba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, bagaimana sifat dari asuransi tersebut sehingga menjadikan bahwasanya dalamnya ada akad ribawi? Maka ketika pengambil asuransi ini, dia diwajibkan untuk membayar per bulannya. Mewajibkan untuk membayar per bulannya dengan syarat, kemudian dengan waktu tertentu. Nah, ketika beliau melakukan ataupun mendapatkan sebuah masalah yang menyebabkan pihak asuransi tersebut harus membayar ganti rugi, maka disinilah bentuk sebuah ribanya, yaitu pihak pengambil asuransi membayar per bulannya dengan uang, kemudian ganti rugi juga dengan uang. Maka uang dengan uang ini namanya riba. Dan asuransi ini tidak jumlahnya lebih besar. Ganti rugi tidak mungkin jumlahnya sama ketika dalam pembayaran. Tidak mungkin seseorang memiliki pengen ikut tapi tidak ada bonusnya, tidak mungkin. Maka di sini dalam adanya akad ribawi yang menyebabkan salah satunya ini adalah haram. Kemudian juga penyebab bahwasanya asuransi juga haram, di dalam akadnya juga terdapat adanya perjudian. Sedangkan judi Allah melarangnya dan Allah mengharamkan judi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam
rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya khamr dan judi, kemudian berhala serta mengundi nasib, itu adalah perbuatan najis dan adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah. Nah, bagaimana sifat perjudian dalam akad tersebut, akad asuransi tersebut? Maka sifat perjudian atau hakikat dari perjudian adalah membuat suatu pihak itu dalam keadaan beruntung dan satu pihaknya rugi. Dan ini adalah hakikat perjudian. Maka contohnya seorang pengambil asuransi itu membayar, misalnya membayar bulan pertama. Dalam bulan pertama dia membayar uang, sejumlah uang. Kemudian membayar sampai terakhir akadnya, sampai waktu yang ditentukan itu berakhir. Ternyata tidak ada kerugian sama sekali, tidak ada kecelakaan sama sekali, maka uang asuransi gosong, artinya hangus. Dan pada saat ini pihak asuransi beruntung dan pihak pengambil asuransi rugi. Karena apa? Tidak ada ganti rugi. Maka ini adalah tidak dibolehkan dalam agama. Atau sebaliknya, ketika baru pertama mengambil ataupun baru pertama membayar uang yang telah disepakati, kemudian langsung kecelakaan yang menyebabkan pihak asuransi harus mengeluarkan ganti rugi, maka pada saat ini pihak asuransi rugi dan pihak pengambil asuransi untung. Maka ini adalah hakikat dari perjudian. Kemudian penyebab bahwasanya asuransi juga diharamkan, yaitu di dalamnya ada gorok, yaitu adalah ketidakjelasan. Dan Rasulullah SAW melarang akan hal tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, nah Rasulullah SAW an bai'il gharar, bahwasanya Rasulullah SAW melarang akan jual beli yang tidak jelas. Nah, bagaimana sifatnya? Sifatnya yaitu seperti tadi ceritanya, kesepakatan yang tidak jelas. Dia hanya membayar akan tapi waktu yang ditentukan tidak ditetapkan. Jadi dia tidak tahu berapa jumlah yang harus dibayar. Dan dia tidak tahu berapa jumlah ganti rugi yang harus dikasihkan kepada pengambil asuransi. Maka ini adalah kesepakatan yang batil, yang tidak disahkan oleh agama. Dan tingkat gharar ini adalah tingkat yang tinggi. Adapun tingkat yang rendah, maka insyaallah dimaafkan. Sebagai contoh, seorang membeli mobil dan pembeli mobil tidak tahu mesinnya, apakah mesinnya bagus apa tidak, maka ini tingkat ghararnya ataupun tingkat ketidakjelasannya sedikit, maka ini dimaafkan. Kemudian penyebab asuransi juga diharamkan dalam agama, yaitu adalah itu memakan harta yang bukan miliknya atau menzalimi saudaranya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Nah, bagaimana sifatnya? Sifatnya yaitu seperti tadi, seseorang membayar setiap bulannya asuransi, membayar uang muka setiap bulannya. Pas waktu terakhir membayar uang muka, ternyata dia tidak mengalami sama sekali kejadian yang menyebabkan pihak asuransi harus mengeluarkan uang untuk ganti rugi. Akhirnya apa? Akhirnya uang dalam pembayaran asuransi itu hangus dan kesepakatan sudah hilang. Akhirnya uangnya di mana? Uang pengambil asuransi dalam ke perusahaan asuransi atau ke pihak asuransi. Nah, uang tersebut dimakan oleh pihak asuransi dan pihak pengambil asuransi tidak mendapatkan kembalian sama sekali. Maka ini
juga memakan uang dengan cara yang batil. Makanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asuransi yang seperti ini bersifat haram. Adapun asuransi yang lainnya yang tidak memiliki empat ataupun tidak memiliki illah seperti ini, mungkin dimaafkan atau mungkin diperbolehkan, seperti asuransi dalam keadaan hibah misalnya. Makanya diperbolehkan karena sifatnya bukan memakan harta orang lain, sifatnya bukan membuat orang lain merasa rugi, dan sifatnya bukan riba. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin yang bisa dapat saya sampaikan, sekurang lebihnya saya mohon maaf.